Halo, selamat pagi anak-anak SD Tarakanita. Apa kabarnya hari ini? Iya, luar biasa. Semoga hari ini Tuhan memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita agar kita dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita semangati dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Di tahun awal pelajaran 2021-2022, anak-anak kita akan belajar tematik dari tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia dan subtema 1 tentang organ gerak hewan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN dan muatan pelajaran SPDP. Ya, kita akan mulai dengan pembelajaran PPKN terlebih dahulu. Baik, pelajaran kita hari ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan makna 5 sila dari Pancasila. Yang kedua, melalui pengamatan peserta didik mampu memberikan contoh 3 sikap yang sesuai dengan nilai-nilai setiap sila Pancasila. Ya, anak-anak, Garuda Pancasila. Ya, tidak asing lagi, sering kita dengar tentang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila sendiri adalah lambang dari negara Republik Indonesia. Sedangkan Pancasila sendiri adalah dasar negara Republik Indonesia. Lalu Garuda Pancasila, di dalamnya ada lambang-lambang dan makna yang harus kita ketahui. Tahukah kalian makna lambang-lambang dalam Garuda Pancasila? Hulu yang terdapat pada Garuda Pancasila. Ya, jumlah hulu pada Garuda Pancasila itu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, antara lain pada tanggal 17 Agustus. Nah, 17 itu terlihat pada helai bulu pada masing-masing sayap itu jumlahnya ada 17. Kalau kita hitung pada sayap kanan ada 17 dan sayap kiri ada 17. Jadi kita melihat 17 helai bulu pada masing-masing sayap itu mempunyai makna tanggal proklamasi negara Republik Indonesia. Kemudian 19 jumlah bulu pada pangkal ekor, ya, pada pangkal ekor atau di bawah perisai itu jumlahnya ada 19 helai. Kemudian pada leher, bulu leher itu ada 45 helai. Jadi 1945 atau 1945 itu adalah tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan Agustus atau bulan 8 itu terdapat pada ekor yang melambangkan jumlah bulu ekor ada 8 helai. Itu melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, anak-anak, kita lanjutkan, yaitu makna pada Garuda Pancasila. Ya, Garuda merupakan lambang pemberani dalam mempertahankan wilayahnya. Nah, burung Garuda itu kan kuat ya, nak ya. Kemudian burung Garudanya berwarna kuning emas. Nah, mengepakkan sayapnya dengan gagah dan menoleh ke kanan. Dalam tubuhnya mengemas kelima sila dasar dari Pancasila. Kemudian terdapat tameng atau perisai, nah bermakna benteng ketahanan. Terbentang garis tebal yang bermakna garis khatulistiwa. Ya, jadi di tengah-tengah daripada perisai itu ada garis tebal berwarna hitam, itu melambangkan bahwa negara Republik Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, kedua kaki daripada Garuda yang kokoh kekar itu mencengkeram kuat semboyan bangsa Indonesia, berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua.
Nah, lambang Garuda pada Pancasila terbagi menjadi 3 bagian, yakni burung Garuda, perisai, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut mengenai makna lambang sila Pancasila yang terdapat di dalam perisai. Kita mulai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya, dilambangkan dengan bintang. Bintang itu mempunyai makna sumber cahaya. Kemudian yang kedua, bintangnya berwarna kuning, ya, melambangkan warna keilahian atau ketuhanan. Kemudian terdapat 5 sudut bintang melambangkan dasar negara yang 5 dan tujuannya. Kemudian warna latar hitam, warna asli atau warna alam. Baik, kita lanjutkan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Nah, pada rantai ini mempunyai bagian atau mata rantai yang berbentuk segi 4, melambangkan laki-laki. Kemudian ada bagian yang memiliki mata rantai lingkaran, melambangkan perempuan. Dan rantai yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan atau mata rantai berkaitan. Nah, ikatan erat satu sama lain yang bersatu lambangnya. Kemudian mata rantai yang berkaitan itu melambangkan bahwa setiap rakyat Indonesia itu baik laki-laki maupun perempuan membentuk suatu ikatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, selanjutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Ya, pohon beringin itu merupakan tumbuhan yang besar yang dapat dipergunakan untuk berteduh bagi masyarakat Indonesia. Nah, diharapkan masyarakat mendapatkan kenyamanan dan perlindungan di bawah naungan negara Republik Indonesia. Kemudian pohon beringin juga terdapat akar yang menjuntai atau bersulur, ya. Nah, menjalar ke setiap arah, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Indonesia walaupun memiliki banyak keragaman, suku, budaya, agama, dan sebagainya, berasal dari satu kesatuan yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Ya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan banteng. Nah, anak-anak, banteng adalah jenis hewan yang mempunyai kehidupan yang selalu berkelompok atau yang selalu membentuk populasi. Maka banteng ini melambangkan hewan sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kemudian sikap daripada banteng yang merupakan hewan selalu mempunyai kebiasaan berkumpul, memiliki arti atau makna akan adanya sikap seseorang untuk senantiasa berkumpul, untuk musyawarah, untuk mengambil atau menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya warna merah. Nah, warna merah terdapat pada belakang lambang kepala banteng, melambangkan keberanian dalam mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Kapas melambangkan sandang atau pakaian, sedangkan padi melambangkan pangan. Nah, keduanya diartikan bahwa negara Indonesia bertujuan untuk memberikan kemakmuran bagi setiap warganya tanpa melihat status dan kedudukannya. Anak-anak, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Kita akan lihat satu persatu setiap silanya. Kita mulai dengan sila pertama yang dilambangkan dengan bintang. Contoh dalam perilaku kehidupan sehari-hari, misalnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya,
menghormati orang lain yang sedang beribadat atau menghormati orang lain yang berbeda agama. Kemudian kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian kita lihat contoh perilaku sila kedua yang dilambangkan dengan rantai emas. Yang pertama contohnya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya menolong korban bencana alam, kemudian mengakui persamaan hak dan kewajiban sesama manusia. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin, misalnya menghargai keragaman suku dan budaya bangsa, menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Kemudian contoh perilaku keempat, sila keempat, yang pertama, melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemudian sadar untuk menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kemudian yang terakhir, sila kelima, contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Misalnya 1. Berlaku adil untuk kemakmuran bersama. 2. Melakukan pekerjaan secara gotong royong. Nah, anak-anak, itu tadi adalah nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita terapkan dalam bergaul, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, di sekolah, di lingkungan rumah, dan sebagainya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah memahami mengenai nilai-nilai Pancasila? Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk pembelajaran PPKN kita cukupkan sekian dulu. Anak-anak, pelajaran kita lanjutkan dengan SBDP. Hari ini pelajaran SBDP bertujuan untuk 1. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan jenis gambar cerita. Yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan isi gambar cerita dengan tepat. Ya, anak-anak, apa itu gambar cerita? Ya, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa atau kejadian. Gambar cerita juga biasanya disebut dengan gambar ilustrasi. Coba kita perhatikan gambar ini. Ya, terjadi dialog antara ketam-ketam dan burung bangau. Anak-anak, gambar cerita itu terdapat beberapa jenis. Ada 4 jenis gambar cerita. Yang pertama adalah realis, yang kedua karikatur, 3 kartun, dan 4 dekoratif. Jenis gambar cerita yang pertama adalah realis. Ya, gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan, dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Contohnya di sini adalah gambar dari wajah Presiden kita Bapak Soeharto, Presiden kita Republik Indonesia yang kedua. Nah, ini ditampilkan atau digambarkan wajah yang sesungguhnya. Itulah maka disebut dengan jenis gambar cerita realis. Jenis gambar cerita yang kedua adalah karikatur. Gambar karikatur itu adalah gambar yang gambarnya itu dilebih-lebihkan. Ya, gambar karikatur ada perubahan bentuk pada setiap karakternya, misalnya pada bagian wajahnya. Nah, bentuknya kadang-kadang dibuat lucu, dibuat aneh. Kadang-kadang antara wajah dengan badan itu tidak sesuai, tidak proporsional begitu ya. Jadi dilebih-lebihkan seperti itu. Itu disebut dengan gambar karikatur. Nah, anak bisa melihat contoh 2 gambar ini ya. Gambar Bapak Presiden, mantan Presiden Republik Indonesia juga Pak Habibie,
Anak-anak bisa lihat antara badannya imut ya, lucu, kemudian pada bagian wajah dan kepala itu normal gitu ya, tetapi pada bagian badannya kok kecil. Nah, ini disebut dengan karikatur, termasuk contoh yang kedua ya. Kepalanya besar, badannya kecil, jadi dilebih-lebihkan. Itu adalah gambar karikatur. Ya, berikutnya adalah kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor, lucu, mengundang tawa, dan bervariasi. Yang digambar objeknya bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bahkan bisa benda-benda yang mati, bisa seolah-olah benda itu hidup. Itulah kartun. Baik, berikutnya adalah gambar dekoratif. Gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Motif-motif hias pada gambar dekoratif banyak dijumpai pada gambar batik, kain songket, kain tenun, relief yang terdapat pada patung, pada candi, gitu ya. Seperti yang kita lihat pada contohnya adalah gambar hewan gajah, kemudian ada motif bunga-bunga dan sebagainya, sehingga tampak gambarnya itu indah sekali. Muatan pelajaran PPKN dan SBDP. Hari ini kita mempelajari PPKN tentang nilai-nilai Pancasila dan lambang Pancasila, sedangkan SBDP kita telah mempelajari mengenai gambar cerita. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa.